Halo, perkenalkan nama saya Melis Anjal Manbatu dengan NIM B1B1230085. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus dan juga struktur anggaran pendapatan belanja daerah dari mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Keuangan dan juga yang diampu oleh Bapak Alfa Biryansyah, SIP MIP. Baiklah, di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai siklus dan juga struktur dari anggaran pendapatan belanja daerah. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai siklus dari anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi, siklus dari anggaran pendapatan belanja daerah dan juga anggaran pendapatan belanja desa itu tidak jauh berbeda, di mana siklusnya itu sama-sama memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, dan yang ketiga pembiayaan daerah. Seperti yang sudah dijelaskan di anggaran pendapatan belanja desa, di mana pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah ini sama-sama dijelaskan sesuai dengan porsinya masing-masing. Di mana pendapatan daerah ini sama halnya dengan pendapatan desa, di mana daerah ataupun desa tidak perlu membayarkan kembali kepada pemerintah pendapatan yang sudah mereka terima atau biaya yang sudah mereka terima. Mereka tidak perlu membayarkan untuk pekerjaan 1 tahun. Mengapa ya? Karena anggaran yang sudah ditetapkan itu ya untuk dipakai di daerah itu sesuai dengan kebutuhan mereka, jadi tidak perlu dibayarkan. Mengenai pendapatan daerah ini juga terbagi atas 3, sama seperti pengelolaan di desa yang sudah dijelaskan, bahwa adanya pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan juga pendapatan lain daerah yang sah. Nah, bagaimana penerapan dari ketiga klasifikasi ini? Mari kita bahas satu persatu. Pendapatan asli daerah ini itu diperoleh dari yang pertama adalah pajak, retribusi, dan yang kedua itu adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan oleh pemerintah. Jadi maksudnya yang dipisahkan dari pajak yang dibayarkan kepada pusat. Jadi pengelolaan kekayaan ini ya berarti apapun yang ada di daerah tersebut itu dikelola oleh daerah tersebut, kemudian uangnya masuk ke dalam pendapatan asli daerah atau PAD. Mengenai pendapatan asli daerah ini seperti yang sudah saya sebutkan, ada pajak, retribusi parkir, dan juga pengelolaan kekayaan yang berada di daerah tersebut. Sedikit banyaknya pendapatan yang diterima ya tetap masuk kepada pendapatan asli daerah. Karena contoh pajak daerah, contohnya adalah pajak motor itu dibayarkan kepada daerah masing-masing, itu diterima oleh daerah masing-masing. Misalnya Provinsi Jambi itu menerima pajak motor dari seluruh kota yang ada di Jambi. Kemudian pajak tersebut ya akan masuk kepada pendapatan asli daerah Provinsi Jambi. Seperti itu contohnya. Kemudian retribusi daerah. Nah, retribusi daerah ini juga merupakan pendapatan asli daerah. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah retribusi parkir. Jadi retribusi parkir di daerah tersebut merupakan ya suatu pendapatan asli daerah juga bagi daerah tersebut, seperti parkir yang mungkin baik itu resmi, ya memang harus parkir yang resmi, karena jikalau parkir tersebut adalah parkir yang dijaga oleh parkir liar, ya tentu pendapatan tersebut masuk ke kantong para preman ataupun penjaga liar. Tetapi kalau parkirnya itu resmi, parkirnya itu dikelola oleh pemerintah, misalnya Provinsi Jambi, ya tentu pendapatan dari retribusi parkir tersebut itu masuk kepada pendapatan asli daerah Provinsi Jambi. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah. Nah,
Contohnya apa? Misalnya nih, kekayaan alam. Kekayaan alamnya itu bisa dijadikan menjadi wisata. Wisata-wisata seperti yang ada di kota Jambi, seperti hutan kota, hutan pinus, kemudian Kampung Raja, itu juga merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh Provinsi Jambi. Kemudian kekayaan yang mereka miliki itu menjadi pendapatan asli daerah bagi Provinsi Jambi. Nah, itu mengenai pendapatan asli daerah. Berbicara mengenai pajak, tentu saja dalam sebuah daerah, misalnya dalam Provinsi Jambi nih, kita ambil contoh dalam Provinsi Jambi, pajak-pajak yang diterima oleh Provinsi Jambi apa aja? Banyak. Dalam hal ini, pajak yang diterima oleh Provinsi Jambi cukup besar untuk dijadikan sebagai pendapatan asli daerah. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Pajak kendaraan bermotor, kemudian ada bea cukai nama kendaraan bermotor, kemudian ada pajak alat berat, kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian ada air permukaan, ada cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah, dan ada juga ada namanya opsen MBLM, di mana pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu mineral bukan logam dan batuan. Jadi itu adalah pajak-pajak yang diterima oleh Provinsi Jambi. Jadi pajak-pajak tersebut masuk ke pendapatan asli Provinsi Jambi, di mana itu juga menjadi pendapatan yang bisa meningkatkan atau mengembangkan Provinsi Jambi menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih sejahtera lagi, lebih berkualitas lagi. Selanjutnya dari pendapatan daerah tersebut, setelah pendapatan asli daerah, kemudian ada juga pendapatan transfer. Makanya siklus dalam APB daerah ini tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan APB desa, yaitu anggaran pendapatan belanja desa. Mirip-mirip, namun perbedaannya ada di struktur. Kita bahas di struktur nanti. Baik, untuk pendapatan transfer daerah ini ada dua. Yang pertama adalah transfer pemerintah pusat dan juga transfer antar daerah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan transfer pemerintah pusat? Baik, dan transfer pemerintah pusat dan juga transfer antar daerah. Maksudnya apa? Kalau transfer pemerintah pusat ini diklasifikasikan menjadi satu. Yang pertama adalah dana perimbangan, yang kedua dana insentif daerah, yang ketiga dana otonomi khusus, yang keempat dana keistimewaan, dan yang kelima dana desa. Apa-apa saja transfer pemerintah pusat ini? Nah, jadi ini merupakan pendapatan daerah juga. Mengapa? Karena pendapatan transfer ini didapatkan dari yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, ada perimbangan, dana insentif daerah, otonomi khusus, keistimewaan, dan juga dana desa. Jadi dana desa ini, dana dan pendapatan transfer ini akan kita jelaskan sesuai dengan klasifikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama kan saya jelaskan adalah dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini apa? Nah, dana perimbangan adalah dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan juga dana insentif daerah. Baik, dana dari perimbangan ini kan tadi sudah saya sebutkan ya, ada beberapa: dana bagi hasil, dana insentif daerah, dana alokasi umum. Nah, ini sumbernya dari mana? Kalau dana bagi hasil itu tentu sumbernya dari pajak. Kalau dana alokasi umum itu sumbernya dari APBN. Kalau dana alokasi khusus itu juga bersumber dari APBN, tetapi yang dialokasikan daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
Jadi kemudian ada insentif daerah, ini juga bersumber dari APBN. Jadi dana-dana yang sudah saya sebutkan itu masuk kepada daerah. Mengapa begitu sumber-sumber pendapatan yang merupakan dalam hal ini transfer itu berbeda dengan desa, di mana pemerintah daerah itu kan mengurusi daerah yang lebih luas, yang lebih banyak pemerintahannya, lebih birokrasinya lebih luas, kemudian masyarakatnya lebih banyak, kemudian daerah-daerah yang akan ditangani juga lebih banyak, masyarakatnya lebih banyak yang membutuhkan, daerah-daerah banyak yang membutuhkan pelayanan, infrastruktur, pembangunan. Jadi mengapa lebih banyak sumber-sumber dana yang datang, yang diterima oleh daerah dibandingkan desa? Ya karena desa kan hanya sebagian kecil, hanya masih dalam lingkup yang sangat kecil, sementara daerah itu luas dan juga menjangkau lebih banyak lagi. Kemudian di sini kita akan lanjutkan mengenai, tadi kan sudah tuh transfer pemerintah pusat karena berasal yang bersumber dari APBN. Kemudian transfer antar daerah. Transfer antar daerah ini apa-apa saja? Ada dua sumber dari transfer antar daerah. Yang pertama adalah ya tadi terdiri pendapatan bagi hasil dan juga bantuan keuangan. Yang kedua adalah pendapatan bagi hasil, di mana pendapatan bagi hasil yang kedua ini merupakan bersumber dari pendapatan daerah, di mana daerah yang mengalokasikan kepada daerah lain berdasarkan porsi atau persentase tertentu. Jadi transfer antar daerah ini, daerah juga memberikan alokasi kepada daerah tertentu sesuai dengan persentasenya. Makanya transfer antar daerah. Begitu juga daerah yang lain. Daerah yang lain juga akan memberikan transfer kepada daerah yang berada di, misalnya daerah ini menetapkan atau mengalokasikan dana sesuai dengan persentase yang dibutuhkan. Begitu juga dengan daerah dan sebaliknya. Ada juga yang dinamakan dengan bantuan keuangan. Jadi bantuan keuangan ini juga merupakan dana yang diterima oleh daerah untuk menjadi pendapatan daerah itu sendiri. Kemudian setelah pendapatan asli daerah, kemudian setelah transfer, kemudian ada yang sudah kita sebutkan juga tadi, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Apa maksudnya? Ya tidak beda jauh juga dengan anggaran pendapatan belanja desa. Ada juga pendapatan lain-lain yang dianggarkan kepada, yang pertama ada hibah, yang kedua ada dana darurat, dan yang ketiga yang lain-lain sesuai yang sudah ditetapkan di perundang-undangan pendapatan hibah, dana BOS, atau pendapatan pengembalian hibah tahun sebelumnya. Jadi untuk pendapatan lain-lain daerah yang sah ini, misal untuk hibah ataupun sumbangan. Jadi ketika daerah mengalami suatu keadaan darurat, katakanlah bisa saja bencana atau banjir, longsor, gunung meletus, atau berbagai macam bencana yang mungkin bisa saja terjadi, itu juga sudah ditetapkan anggarannya. Misalnya untuk dana hibah anggaran sekian persen, yaitu misal untuk dana hibah anggaran 500 juta atau 200 juta. Untuk dana darurat anggaran di 150 juta begitu. Jadi untuk setiap pendapatan lain-lain yang sah tadi seperti hibah, darurat, dan juga lain-lain itu sudah mendapatkan anggaran-anggaran tertentu gitu. Dan apabila dan ini masuk kepada pendapatan daerah itu sendiri. Kenapa ya? Karena kita tidak tahu sewaktu-waktu akan terjadi apa di daerah itu. Sewaktu-waktu akan terjadi masalah yang mendesak di daerah itu, kebakaran apa segala macam, kebakaran hutan mungkin, atau
keadaan-keadaan darurat yang lain yang kita tidak tahu. Maka dari itu pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk daerah tersebut, seperti sudah saya sebutkan tadi, anggaran untuk hibah, dana darurat, dan juga lain-lain. Kemudian di sini yang pertama kan tadi ada pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan. Pendapatan sudah, sekarang kita bahas mengenai belanja daerah. Nah, belanja daerah ini apakah sama dengan desa? Ya pasti selalu ada kemiripan, tetapi meskipun ada kemiripan, jauh lebih besar jangkauan dari daerah ini. Untuk belanja daerah di mana untuk menandai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah itu terdiri atas pemerintahan wajib dan juga urusan pemerintah serta pemerintahan pilihan. Apa-apa saja maksudnya kita akan bahas. Kalau di desa itu belanja klasifikasi belanja desa itu ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja apalagi tadi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Tetapi kalau di daerah itu sudah sedikit meningkat, di mana klasifikasi belanja daerah itu yang pertama belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan juga belanja transfer. Apa maksudnya? Nah, mari kita lihat maksudnya itu, atau belanja-belanja operasional itu maksudnya seperti apa, belanja-belanja modal itu seperti apa maksudnya, belanja tidak terduga itu seperti apa maksudnya. Belanja operasi dikatakan operasi, berarti dari kata operasi pun kita sudah bisa tahu bahwa operasi itu berarti belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Provinsi Jambi misalnya, berarti demi terselenggaranya pemerintahan di provinsi kota Jambi ini, berarti tentu ada belanja terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mungkin belanja pegawai lah, belanja barang lah, belanja bunga lah, belanja subsidi lah, belanja hibah lah, belanja bantuan sosial lah. Nah, itu adalah belanja-belanja operasi, di mana belanja operasi ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari. Perlu diingat bahwa belanja operasi ini adalah belanja untuk kegiatan sehari-hari yang dilakukan pemerintah daerah dan dimanfaatkan dalam waktu jangka pendek. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada untuk setiap kegiatan ataupun operasi-operasi yang terjadi di pemerintahan, misalnya di Provinsi Jambi, itu yang dinamakan dengan belanja operasi. Kemudian setelah belanja operasi tadi juga ada belanja pegawai. Nah, belanja pegawai ini apa? Belanja pegawai ini adalah belanja untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, belanja pegawai ini istilahnya apabila daerah tersebut memiliki pendapatan daerah yang lebih dan juga memperoleh award ataupun penghargaan yang mungkin bisa menguntungkan daerah tersebut atau lebih meningkatkan kehidupan di daerah tersebut, maka belanja pegawai ini ada yang namanya kepala daerah itu bisa memberikan gaji lebih kepada pegawai-pegawainya apabila memperhatikan atau pendapatan daerah tersebut meningkat dan bisa memperhatikan pendapatan dan juga pengeluaran dari daerah tersebut. Tetapi untuk pemberian gaji lebih kepada pegawai ini yang harus disetujui oleh DPRD. Begitu, itu yang dinamakan dengan belanja pegawai. Kemudian belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini itu untuk menganggarkan
pengadaan barang dan jasa yang nilainya memanfaatkan 12 bulan atau 1 tahun yang akan diserahkan dan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa saja kita sebut dengan swasta ya, bisa dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Belanja barang dan jasa. Adanya pengadaan barang dan jasa yang nantinya dimanfaatkan dalam waktu jangka pendek atau ya hanya 1 tahun waktunya, yaitu 12 bulan, tidak lebih dari 12 bulan, di mana pengadaan barang dan jasa ini nanti akan dijual kepada masyarakat dan juga kepada pihak swasta, pihak ketiga. Setelah itu ada namanya belanja bunga. Nah, belanja bunga ini apa? Belanja bunga ini adalah biaya yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Jadi belanja bunga ini merupakan penganggaran bunga yang sudah dihitung atas kewajiban pokok utang yang berdasarkan perjanjian pinjaman. Jadi bisa ya, setiap daerah pasti apabila pendapatan di daerah tersebut tidak mencukupi, ada suatu daerah itu melakukan pinjaman kepada, katakan saja kepada daerah lain ataupun kepada ya daerah yang lebih meningkat dari mereka. Kemudian ketika mereka meminjam, lalu daerah tersebut ya bersedia memberikan pinjaman, ya kemudian ada janji terkait bunga yang akan dibayarkan berapa persen. Nah, itu belanja bunga itu merupakan biaya yang dianggarkan untuk kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Nah, baik. Setelah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja operasi, kemudian ada belanja subsidi. Belanja subsidi ini apa ya? Dari kata subsidi juga kita pasti tahu bahwa subsidi ini adalah bantuan. Belanja subsidi. Kalau dikatakan dengan subsidi ya, tentu daerah itu masyarakat di daerah demi kesejahteraan bersama tentu pasti akan selalu mengadakan subsidi kepada masyarakatnya. Kenapa ya? Karena tidak semua masyarakat di satu daerah itu semuanya tercukupi, semuanya sejahtera, semuanya ya dapat merasakan apa yang daerah lain rasakan, bukan. Jadi kalau belanja subsidi ini itu digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara atau milik negara, milik desa, atau milik swasta ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Jadi subsidi ini juga merupakan selain pemberian ya subsidi secara langsung pada masyarakat, menurunkan harga pasar, menurunkan harga jual, itu juga merupakan belanja subsidi. Belanja harga-harga ataupun barang-barang yang dimiliki oleh BUMN, BUMD, milik swasta, itu juga merupakan belanja subsidi agar apa? Agar masyarakat dapat menjangkau barang ataupun jasa yang sudah mereka berikan tersebut. Itu adalah masuk kepada belanja subsidi agar sehingga masyarakat dapat menjangkau harga-harga produksi, harga jual produksi atau jasa tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan belanja subsidi. Kemudian setelah belanja subsidi ada belanja hibah. Belanja hibah ini ya tentu adalah belanja yang sudah disediakan kepada daerah terkait sewaktu-waktu daerah itu merasakan misalnya bencana ataupun keadaan yang mendesak atau keadaan darurat. Sewaktu-waktu ya daerah merasakan seperti itu, pasti selalu ada belanja hibah, di mana belanja hibah ini diberikan kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, kepada badan usaha milik negara, BUMD atau lembaga serta organisasi kemasyarakatan. Jadi belanja hibah ini diberikan kepada semua katakanlah dalam hal ini lapisan-lapisan yang mulai dari pusat, daerah, desa, bahkan ke lapisan
ke lembaga masyarakat juga diberikan belanja hibah, di mana dalam belanja hibah ini itu ditetapkan peruntukannya itu bersifat wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus atau tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dana hibah ini tidak serta-merta setiap tahun diberikan, tidak. Mungkin dana hibah yang tahun lalu yang sudah diberikan itu sama sekali tidak terpakai ya, karena di daerah itu tidak terjadi apapun sesuai dengan yang dianggarkan oleh dana hibah, belanja hibah. Lalu dana hibah yang diberikan tahun lalu yang bisa saja itu dipakai lagi untuk tahun ini. Jadi tidak selalu serta merta setiap tahun gitu. Jadi ya bersifat wajib tapi tidak setiap tahun ya, ada juga undang-undang yang mengaturnya. Kemudian setelah itu ada namanya belanja bantuan sosial. Jadi belanja bantuan sosial ini adalah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok atau lembaga masyarakat untuk mensejahterakan mereka atau memungkinkan tidak terjadinya resiko sosial gitu, kecuali memang dalam keadaan tertentu dan berkelanjutan. Contohnya apa? Belanja bantuan sosial contohnya bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat secara individu, kelompok ataupun sosial, atau bahkan bantuan sosial yang berupa beras, berupa makanan-makanan pokok lah. Itu merupakan belanja bantuan sosial, di mana pemerintah daerah itu memberikan bantuan sosial kepada masyarakatnya ya, karena tidak semua masyarakat ya hidupnya sejahtera, tidak semua masyarakat pendapatannya merata dengan masyarakat lain. Jadi bagaimanapun caranya pemerintah harus mengakali masalah ini. Itu masuk kepada belanja bantuan sosial. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada belanja modal. Setelah belanja bantuan sosial ada belanja modal. Belanja modal ini apa? Belanja modal ini merupakan pengeluaran ya teman-teman. Belanja modal, namanya modal, berarti belanja modal ini adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan juga aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Apa contohnya? Yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, bahan bangunan, gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan juga belanja aset lainnya. Belanja modal ini dibelanjakan modal ini untuk katakanlah kalau di bahasa sekarang katakanlah investasi. Ketika kita membelanjakan membelanjakan hal tersebut, kita akan mengeluarkan banyak uang, tetapi ya sama saja kita seperti menabung lagi gitu, meskipun yang kita keluarkan itu cukup besar, tapi anggap saja itu investasi. Karena apa? Karena belanja modal yang sudah kita belanjakan itu ya jangka waktunya itu panjang gitu, seperti tadi tanah, bangunan, irigasi, jalan. Nah itu juga kan demi kesejahteraan masyarakat, itulah yang dinamakan dengan belanja modal. Nah kemudian belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ini juga ya sama seperti yang sudah dijelaskan di desa, bahwa belanja tidak terduga ini adalah keperluan darurat, keperluan mendesak. Nah bagaimanapun anggaran untuk itu tetap dianggarkan. Kemudian setelah itu belanja transfer. Jadi belanja transfer ini itu terdiri dari belanja bagi hasil dan juga belanja bantuan keuangan. Belanja transfer itu terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Lalu setelah belanja semua selesai, kita masuk, tadi pendapatan daerah sudah, transfer belanja sudah, kemudian masuk ke pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerah ini merupakan siklus terakhir dari anggaran pendapatan belanja daerah. Pembiayaan daerah itu adalah
penerimaan yang dibayar kembali. Ingat ya, itu penerimaan perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya, di mana pembiayaan ini adalah sifatnya ya harus dibayarkan kembali teman-teman. Beda dengan pendapatan tadi, pendapatan itu kan memang khusus dianggarkan ya ini untuk daerah, pendapatannya ada dari pendapatan asal daerah, transfer, belanja. Beda dengan pembiayaan, pembiayaan itu ada dua sifatnya, pengeluaran dan penerimaan. Jadi pembiayaan ini harus dibayarkan kembali. Nah, lalu apa saja sumber-sumber dari penerimaan pembiayaan ini? Yang pertama tentunya ada silpa, baik di desa juga tadi ada silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran. Jadi penerimaan pembiayaan ini terdiri dari silpa, di mana silpa ini merupakan pencairan dana cadangan, kemudian hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, kemudian penerimaan pinjaman daerah, kemudian penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, kemudian ada penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi silpa ini merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran, yaitu masuk kepada penerimaan pembiayaan. Dimana tadi sudah disebutkan bahwa silpa itu bermacam-macam sumbernya, ya kan? Penerimaan pembiayaan itu penerimaan pembiayaan itu sumbernya macam-macam, ada dari silpa, ada dari pencairan dana cadangan, ada dari hasil penjual aset, ada dari penerimaan pembiayaan lainnya, ada dari pinjaman daerah itu. Jadi penerimaan pembiayaan tadi itu klasifikasinya itu, dia itu terdiri dari sumbernya ada silpa dan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, mengenai pengeluaran itu sebenarnya digunakan untuk apa sih? Jadi pengeluaran pembiayaan itu digunakan yang pertama itu untuk pembayaran cicilan pokok utang yang sudah jatuh tempo. Kemudian yang kedua itu pengeluaran pembiayaan itu digunakan untuk penyertaan modal daerah. Kemudian ada pembentukan pinjaman daerah, yang selanjutnya ada pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pengeluaran pembiayaan daerah ini cukup besar juga, dimana yang tadi itu apabila daerah mendapatkan pinjaman dari daerah lain, kemudian pembayaran cicilan pokok utangnya itu sudah jatuh tempo, nah disitulah biaya dikeluarkan. Kemudian ada juga penyertaan modal daerah, kemudian juga pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, disitulah pengeluaran pembiayaan. Nah, setelah dari siklus yang tadi pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan, sekarang kita masuk kepada struktur anggaran pendapatan belanja daerah, dimana strukturnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ada rencana kerja pemerintah daerah atau disebut dengan RKPD, ada KUA atau Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan yang ketiga ada PPAS atau Prioritas Plafon Anggaran Sementara, ada RKA SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah, dan yang selanjutnya ada Rancangan Peraturan Daerah APBD, dan yang terakhir adalah Penetapan APBD. Nah, untuk penjelasan dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini seperti apa, yang dinamakan juga sebagai struktur atau penyusunan, nah kita akan bahas bagaimana penjelasan dari struktur tersebut. Nah, yang pertama kita akan bahas bagaimana struktur pengelolaan di anggaran pendapatan belanja daerah itu kita bahas dari KUA dan juga PPAS. Nah,
hubungan KUA dan PPS itu seperti apa? Nah, yang pertama itu adalah kepala daerah itu menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan berdasarkan RKPD daerah dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Jadi kepala daerah itu ya berhak menyusun rancangan KUA, berhak menyusun rancangan PAS berdasarkan apa? Berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Jadi tidak boleh melenceng ataupun menyimpang dari pedoman dari penyusunan APBD. Kemudian apa? Kemudian yang kedua adalah kepala daerah itu menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan juga DPRD. Jadi ini disepakati antara kepala daerah dan DPRD di mana kepala daerah harus menyerahkan rancangan penyusunan KUA dan juga PPS itu kepada DPRD untuk disepakati paling lambat 2 minggu bulan Juli. Paling lambat minggu kedua di bulan Juli untuk disepakati. Kemudian apa? KUA dan juga PPAS itu KUA dan juga PPAS yang telah disepakati oleh kepala daerah dan DPRD itu menjadi pedoman bagi perangkat dalam menyusun RKA dan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi pertama kali yang disusun apa? Yang pertama kali disusun dan juga dibentuk itu ada KUA dan PPAS. Mengapa? Karena dari situ nanti akan berangkat dan akan dibentuk dari situ nanti akan dibentuk atau menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan juga menyusun SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Apa saja muatan-muatan KUA ini? Yang pertama ada kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penjurusanan APBD, kegiatan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan juga kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Itu adalah muatan-muatan dari KUA. Nah, tahapan-tahapan penyusunan PPAS ini seperti apa? Dalam struktur penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah itu, pada tahapan penyusunan PPAS itu, yang pertama yang tentunya adalah menentukan skala prioritas pembangunan daerah. Jadi tahapan penyusunan PPAS itu yang pertama tentu apa yang paling dibutuhkan daerah, apa yang paling diprioritaskan daerah, apa yang paling yang paling dibutuhkan daerah, itu namanya prioritas. Jadi harus PPAS lah yang tahapan penyusunan PPAS itu harus yang pertama memerhatikan prioritas pembangunan daerah itu apa. Yang kedua adalah menentukan program kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas. Nah, menentukan program-program yang akan disusun yang disinkronkan dengan prioritas. Itu adalah tahapan penyusunan PPAS. Dan yang ketiga, tahapan penyusunan PPAS itu adalah menyusun capaian kinerja dan adanya plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan juga kegiatan gitu. Jadi setelah ditentukan prioritas pembangunannya apa, disinkronkan pembangunan yang lain dengan prioritas pembangunan, kemudian menyusun capaian kinerja, yaitu capaian kinerja yang tadi sasaran dan setelah sasaran dan juga plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan. Kemudian ada di sini setelah tadi tahapan penyusunan PPAS, kemudian kita akan membahas mengenai
RKA SKPD, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, di sini apa yang akan kita bahas? Nah, di sini yang akan kita bahas mengenai rancangan kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah itu yang pertama adalah di mana Kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah itu menjuruskan ataupun menselaraskan RKA SKPD berdasarkan KUA dan PAS, atau menyusun penjurusan dari Kepala SKPD itu menyusun RKA SKPD itu berdasarkan KUA dan PPAS yang sudah dibentuk di awal, yang dibentuk kepala daerah di awal, disusun kepala daerah di awal. Kemudian RKA SKPD ini disampaikan kepada PPKD seperti bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Jadi sebenarnya penyusunannya ini cukup dikatakan terstruktur, namun mungkin bagi kita mungkin agak sulit memahami karena yang kita baca, karena mengapa? Karena kita mungkin hanya membaca saja, atau apabila kita melihat secara langsung ya mungkin kita akan lebih mengerti. Nah, oke, kita lanjut lagi mengenai RKA SKPD. RKA SKPD. RKA SKPD tadi kan rancangan kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang muatan rencana pendapatan tersebut. Nah, tadi kan RKA SKPD ini kan sudah disusun berdasarkan KUA dan juga PAS. Nah, jadi sebenarnya yang termuat dalam RKA SKPD ini apa saja sih? Nah, yang pertama tuh ada memuat rencana pendapatan belanja, pembiayaan untuk tahun yang direncanakan, serta perakiraan maju untuk berikutnya gitu, untuk tahun berikutnya. Kemudian memuat rencana pendapatan memuat untuk pemerintahan pusat, organisasi, kelompok atau teknis objek, atau bahkan rincian objek pendapatan daerah. Nah, jadi di RK SKPD itu ya yang saya sebutkan barusan itu disusun ataupun diatur. Kemudian rencana yang dirinci atas urusan pemerintahan daerah, kemudian penerimaan pembiayaan, urusan pembiayaan, memuat kelompok yang pertama penerimaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Jadi yang RKA SKPD itu atau Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas, atau saya sebutkan barusan. Yang terakhir itu ada namanya penganggaran berdasarkan kinerja. Jadi penganggaran berdasarkan kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program ataupun kebijakan dan kegiatan yang direncanakan, meliputi masukan, luaran, dan juga hasil. Nah, penganggaran berdasarkan kinerja itu apa saja? Yang pertama, indikator kinerja, tolak ukur kinerja, sasaran kinerja, standar harga satuan, dan juga standar pelayanan minimal. Jadi dalam hal ini penganggaran berdasarkan kinerja itu meliputi hal-hal yang sudah saya katakan tadi. Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program yang akan direncanakan. Jadi apabila dari indikator kinerja, tolak ukur, sasaran, standar harga satuan, dan juga standar pelayanan minimal itu tercapai, ketujuh indikator tercapai, apabila tercapai itu dinamakan kinerjanya tercapai dari masukan, luaran, dan hasil. Bisa dikatakan tercapai apabila indikator-indikator yang sudah saya sebutkan tadi tercapai, sasarannya tercapai,
sasarannya tercapai, berdasarkan tolak ukur juga tercapai, indikator kinerjanya apa juga tercapai, standar pelayanannya tercapai. Jika semuanya sudah tercapai, maka dapat dikatakan kinerjanya berhasil. Jadi siklus dan juga struktur struktur siklus dan struktur anggaran pendapatan belanja daerah dan desa itu ada kemiripan, tetapi dalam daerah itu lebih luas lagi karena daerah itu memiliki wilayah yang luas dan jangkauan yang luas. Baiklah, itu adalah penjelasan dari saya mengenai siklus dan juga struktur anggaran pendapatan belanja daerah. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan, penyampaian yang kurang tepat, yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.